PT Kereta Api Indonesia Persero mengaku desain pembiayaan LRT Jabodebek menjadi beban untuk perseroan. PT KAI menilai proyek yang digagas sejak 2015 lalu ini tidak sesuai dengan bisnis model yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Didik Hartantio, mengakui desain pembiayaan LRT Jabodebek menjadi beban untuk Persero. Bahkan proyek yang digagas sejak 2015 ini dianggap tidak wajar. Pasalnya, proyek yang digagas salah satu perusahaan kontraktor dan Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015 ini, dalam perjalanannya pihak kontraktor BUMN mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan ke pemerintah karena proyek belum terkontrak dengan pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan bisnis model yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada karena infrastruktur dan sarana tidak terpisah pembangunannya yang membebani perseroan. Jadi kalau dibuka anatomi Perpres 49 itu memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya. Namun ini dalam rangka untuk menyelesaikan proyek strategis nasional. Sehingga PSO yang tadi disampaikan Pak Dirjen ini Pak, PSO termasuk untuk pengembalian infrastrukturnya. Jadi bayangkan 29,9, sarananya itu hanya 4 miliar Pak, 4 triliun Pak. Didik mengungkapkan untuk membangun sarana LRT hanya dibutuhkan dana sekitar 4 triliun rupiah, sementara untuk pembangunan prasarananya mencapai 25 triliun rupiah. Hal ini membebani perusahaan karena perseroan harus berhutang mencapai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan pembangunan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Kementerian Perhubungan memastikan progres pembangunan LRT Jabodebek saat ini telah mencapai 91,2%. Progres pembangunan hanya tinggal menunggu proses penyelesaian pembangunan depo dan akses stasiun. Meski demikian, staf khusus Menteri Perhubungan Adhita Irawati mengatakan untuk menyiapkan waktu dari sisi organisasi, sumber daya manusia hingga kompetensi, jadwal uji coba LRT Jabodebek akan diundur hingga bulan Desember 2022. Nantinya uji coba akan tetap dilakukan tanpa penumpang. Sementara untuk pelayanan operasi dengan penumpang akan ditarget pada semester 1 2023. Nah, sedangkan waktu uji coba LRT Jabodebek ini sendiri akan diundur hingga Desember 2022 dengan menggunakan sistem driverless. Memang ini penting sekali untuk kita memberikan lebih banyak waktu karena setelah dilakukan review oleh konsultan, kita masih membutuhkan waktu untuk penyiapan dari sisi organisasi, sumber daya manusia.